Saudara-saudara yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan orang yang mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen ada tiga. Kenapa ada tiga? Karena adanya Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi dalam pernyataan ini kesannya kayaknya benar ada tiga Allahnya orang Kristen. Untuk saat ini saya benarkan dulu, tapi kita menjawab dan kita mendengarkan ulasan berikut ini. Tritunggal Allah itu hanyalah sebuah doktrin. Dan doktrin itu bukan firman Tuhan. Karena doktrin itu bukan firman Tuhan, maka boleh diikuti dan boleh juga tidak. Konsep Tritunggal Allah itu terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Baptislah mereka dalam nama, bukan dalam oknum. Ada tiga nama yang diajukan oleh Tuhan Yesus atau disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk disebut. Selanjutnya mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kata kita di sini adalah jamak atau lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa 100, bisa 200, bisa 300, dan bisa 1000. Tapi pada kenyataannya saudara-saudara, Allah itu tidak 1000. Allah cuma satu. Lantas kepada siapakah Allah berfirman, "Baiklah kita"? Kepada siapakah Allah mengatakan baiklah kita? Pertama, kepada pikirannya. Yang kedua, kepada firmannya. Yang ketiga, kepada tubuhnya. Kenapa? Karena pikiran Allah itu memiliki kuasa. Pikiran Allah memiliki kuasa. Sabda Allah memiliki kuasa. Dan tubuh Allah itu memiliki kuasa. Sehingga Allah mengatakan, baiklah kita. Atau dengan kata lain bahwa Allah itu memiliki tiga unsur, yaitu unsur pikiran atau roh, unsur suara, bunyi atau sabda, dan unsur tubuh. Kalau saya katakan di sini Allah memiliki unsur tubuh, maka orang akan mengatakan Allah itu tidak berwujud karena Allah itu adalah roh. Benar? Itu benar. Allah tidak berwujud, Allah itu adalah roh. Tapi tubuh Allah itu adalah, dari mana sumber firman itu ada? Tidak mungkin ada suara saja, tidak ada. Tidak ada sumbernya. Masa ada suara tidak ada sumbernya? Masa ada pikiran tidak ada sumbernya?
Itu mustahil itu. Itu mustahil. Tidak logis. Yang pada kenyataannya adalah Musa melihat Allah dalam bentuk lidah api. Dan dari dalam lidah api itu keluar firman, keluar perintah, keluar sabda. Dan dari dalam firman itu keluar pikiran. Allah telah berpikir untuk menyuruh Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian diikuti oleh perintah. Allah berpikir untuk membuat 10 hukum bagi bangsa Israel. Dan diikuti oleh naskah 10 hukum melalui firman. Jangan ada padaku Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu adalah suara yang kemudian ditulis oleh Musa melalui pikiran Allah. Selanjutnya tubuh Allah itu apa? Yaitu sumber dari mana Musa mendengar firman itu. Dari mana Musa mendengar firman itu? Dari sumbernya. Sumbernya itu adalah apa? Itulah tubuh. Itulah tubuh Allah. Selanjutnya, dalam Kejadian pun mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Catat baik-baik ya, gambar dan rupa kita, bukan wajah dan rupa kita. Bukan wajah dan karakter kita. Berbeda gambar, rupa, dan dengan wajah dan karakter. Sehingga orang akan mengatakan, wah, jeleknya Allah. Masa menyerupai manusia? Masa serupa dengan manusia? Saya katakan di sini tidak. Allah tidak mengatakan wajah, tapi Allah mengatakan gambar. Wajah manusia itu beraneka ragam. Hidung pesek, rambut keriting, dan sebagainya. Kaki pincang lah. Allah tidak sama dengan itu. Yang dikatakan oleh Allah, gambar dan rupa kita. Gambarannya Allah seperti apa? Seperti yang dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki 3 unsur, yaitu pikiran atau roh, kemudian suara, manusia bisa bercakap-cakap, kemudian tubuhnya manusia itu, yaitu sumber dari mana suara itu didengar. Itulah tubuh. Suara itu memiliki kuasa sama dengan manusia. Suaranya manusia memiliki kuasa, pikirannya manusia memiliki kuasa. Tapi kuasa dan kuasanya manusia tidak selevel dengan kuasanya Allah. Demikian pun Allah, firman-Nya Allah memiliki kuasa. Dia berkuasa sendiri, sehingga firman itu telah menjadi manusia. Allah tidak bereinkarnasi. Allah tidak berfirman untuk berfirman jadilah Yesus. Tidak. Karena firman itu telah menjadi Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus. Firman itulah yang telah menjadi manusia. Jadi orang bertanya lagi, jadi Yesus itu diciptakan? Bukan. Bukan diciptakan, Yesus tidak diciptakan. Firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Karena firman Allah itu memiliki kuasa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi benarkah bahwa Allah orang Kristen itu tiga? Salah. Yesus cuma membentangkan tiga nama atau menyampaikan tiga nama untuk disebut, yaitu Allah Bapa, yaitu tubuh, Allah Anak, yaitu Roh Kudus, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Kemudian Allah Roh Kudus, yaitu pikiran Allah. Kenapa Yesus membentangkan tiga nama itu? Itu dalam kaitannya dengan Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Allah itu kudus. Namanya saja tidak boleh disebut dengan sembarangan. Sehingga orang Kristen diajarkan cuma mengatakan saja Allah, tapi namanya Allah itu tidak boleh disebut dengan sembarangan. Jadi jika orang bertanya sama saya, siapa nama Tuhan Allahmu? Saya akan balik bertanya, untuk apa kamu ketahui nama Tuhan Allahku? Pergi tanya sendiri. Karena orang Kristen tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Apalagi dalam perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Orang Kristen cuma bisa menyebut nama Allah pada waktu ibadah, pada waktu bersujud dikasih Tuhan. Itu pun disebut dalam tiga nama. Apakah orang Kristen mengatakan Allah Bapa? Apakah orang Kristen mengatakan Allah Anak atau Yesus Kristus? Dan apakah orang Kristen mengatakan Allah Roh Kudus? Sekali lagi, Allah orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen cuma satu, tapi panggilannya ada tiga. Sekian ulasan saya. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe. Salam sejahtera untuk semua umat Kristen di seluruh dunia.